ya selama Ramadan dan setelah Ramadan juga ya tidak ada kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semangat kita, motivasi kita, dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Karena dalam majelis ilmu ada rahmat, ada sakinah, ketenangan, ada para malaikat yang menemani dan mendoakan, dan juga ada Allah yang senantiasa melindunginya. Dan dosa-dosanya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ya dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, ketika orang-orang yang bermajelis ilmu telah bubar, maka Allah berfirman kepada mereka, "Qumu wa qad ghafartu lakum." Ya, "Qumu wa qad ghafartu lakum." Ya, silakan kalian berdiri berpencar karena saya telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini adalah ibunda cekatan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah tidak banyak menyebutkan tentang peran seorang ibu. Dalam Al-Quran Allah tidak banyak menyebutkan peran seorang ibu. Dia menyebutkannya dalam beberapa ayat. Hanya saja penyebutan Allah tentang peran seorang ibu itu dalam bentuk informasi saja, bukan dalam bentuk perintah. Ya, dalam bentuk informasi dan dalam bentuk kisah Ya, bentuk informasi misalnya di dalam surah Al-Baqarah terkait dengan ya, bahwa seorang ibu itu harus menyusui, wal walidatu yurdi'una auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bahwa seorang ibu itu menyusui anaknya dua tahun. Juga Allah menyebutkan peran seorang ibu dalam bentuk kisah. Ya, kisah Ibunda Maryam dalam surah Ali Imran, kemudian kisah Maryam sendiri. Ya, kisah Maryam sendiri dalam surah Maryam alaihissalam, dalam surah Al-Qasas alaihissalam, dalam surah Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Siapakah yang paling berhak, manusia yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala ummuk, ibumu. Dia bertanya lagi, thumma man? Siapa lagi? Dia Rasulullah mengatakan ummuk sampai 3 kali, ibumu. Kemudian yang baru keempat Rasulullah mengatakan abuk. Seorang sahabat yang bernama Jahimah mendatangi Rasulullah SAW dan meminta izin untuk berjihad. Idzan li fil jihad. Izinkan saya untuk ikut amanah dan tugas yang diembankan kepadanya. Itu sudah menjadi kaidah kita dalam Islam, ya. Bahwa semakin tinggi derajat seseorang, semakin mulia derajat seseorang, maka semakin berat amanah dan tanggung jawabnya. Ya. Silakan dilamar. Kalau dia pertama memiliki kasih sayang yang besar, kedua penyabar. Ya. Kedua penyabar. Maka silakan sebelum didahului oleh ya, orang lain. Ya. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya. Rasulullah dalam Sunan An-Nasa'i, ya, atau Sunan An-Nasa'i atau Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, ya, dari jalur Mansur Ibnu Zadan bikumul umam. Kata Rasulullah, menikahilah siapa? Wanita yang memiliki rasa kasih sayang besar. Al-Wadud. Al-Walud yang subur. Ya. Al-Walud yang subur. Juga dalam hadis yang lain Allah mengisyaratkan ini, Rasulullah mengisyaratkan ini. Dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Sunan An-Nasa'i. Dalam Sunan An-Nasa'i, ya, Rasulullah SAW, ya, dalam hadis Bukhari Muslim, ya, dari jalur Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i rakibnal ibila nisa'u Quraisy. Apa sebabnya? Ahnahunna ala waladin fi sigari wa ar'ahunna ala zawji fi dhati yadih. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik wanita Arab adalah wanita Quraisy. Apa sebabnya?
Mereka mengatakan memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar kepada anaknya dan memiliki ketaatan dan perhatian yang sangat besar kepada suami. Jadi sifat yang paling utama yang Allah kurniakan pada seorang wanita adalah kasih sayang, dan yang kedua adalah kesabaran. Ya, yang pertama adalah kasih sayang dan yang kedua adalah kesabaran. Dua sifat inilah yang menjadi faktor seorang wanita bisa menjalani kehidupan sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya, jadi profesi terbaik bagi seorang wanita adalah ibu rumah tangga. Itulah profesi yang terbaik. Alhamdulillah kita di KTP masih ditulis sebagai ada profesi ibu rumah tangga. Ya. Di beberapa negara di Arab Saudi misalnya tidak ada profesi ibu rumah tangga. Ya. Tidak ditulis di situ ibu rumah tangga. Ya. Cuma di Indonesia ya ada profesi ibu rumah tangga. Walaupun pada prakteknya banyak juga ya, walaupun profesinya ibu rumah tangga tapi melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Ya. Padahal profesi terbaik walaupun dia tidak memiliki gaji ya, adalah profesi sebagai ibu rumah tangga. Dan kesuksesan seorang wanita tidak dinilai dari karirnya. Kesuksesan seorang wanita yang paling besar dinilai dari kesuksesannya dalam berkeluarga, kesuksesannya dalam mendidik anak. Kalau karirnya sukses tapi rumahnya berantakan, dia tidak akan mungkin disebut sebagai seorang wanita yang sukses. Ya, karena tempat utama seorang wanita adalah di rumahnya. Walaupun tetap dibolehkan untuk keluar. Ya, dibolehkan untuk keluar, untuk berdakwah, untuk bekerja, tapi tempat asalnya adalah dalam rumah, sebagaimana Allah berfirman waqarna fi buyutikun, waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian dalam rumah-rumah kalian. Apa tugas wanita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Yang pertama adalah menjaga kehamilan. Yang pertama adalah menjaga kehamilan. Bos, ketika hamil, maka seorang wanita harus menjaga diri agar tidak sakit, bahkan agar tidak bersedih. Agar tidak sakit, bahkan agar tidak bersedih. Dan ini juga merupakan menjadi tugas seorang suami, ya, untuk tidak menjadikannya sedih dan tidak menjadikannya ya, sengsara ketika hamil. Ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْءِ النَّخْلِ. Dalam surah Maryam, sebelum ayat ini Allah berfirman, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Ketika Maryam hamil mengandung Nabi Isa alaihissalam, maka Maryam alaihissalam kemudian bersembunyi, ya, menjauh dari pandangan manusia. Kenapa menjauh dari pandangan manusia? Untuk menghindari rasa hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari rasa kesedihan, ya, untuk menghindari bullying dan cemuhan orang-orang. Karena ketika mereka akan melihat bahwa Maryam telah hamil tanpa ayah, tanpa ada suami, mereka pasti akan membuli Maryam, pasti akan mencemuh dan mengejeknya. Ya, coba lihatlah keturunan para nabi. Karena Maryam itu kan keturunan ya para nabi. Ya, pamannya adalah Zakaria, seorang nabi. Ya. Juga semua dari jalur kakeknya adalah nabi. Ya. Untuk menjauhi rasa lelah, rasa sakit, rasa lelah, rasa sedih ketika hamil, maka dia menjauh dari orang-orang. Ini tujuannya untuk apa? Agar dia merasa tenang, agar dia merasa tenang. Nah, ketika melahirkan baru dia datang kepada kaumnya. Karena ketika selesai melahirkan maka tidak ada lagi hal yang bisa memudaratkan dirinya. Jadi ya, bagi seorang ibu ketika hamil maka harus menjaga janinnya. Ya, harus menjaga janinnya dengan cara apa? Menjaga kesehatan dirinya agar tidak sakit, tidak sedih, bahkan tidak boleh menggugurkan kandungannya, Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ya, ibunya mengandungnya
dari fase ke fase dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, dalam keadaan lemah. Ya, kemudian hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya juga mengandungnya dalam keadaan lelah. Ini isyarat bahwa seorang ibu harus menjaga janinnya. Janin tidak boleh, ya, menurut kesepakatan para ulama, tidak boleh digugurkan setelah berusia 120 hari. Setelah berusia 120 hari, janin tidak boleh digugurkan. Karena pada saat itu janin telah ditiupkan roh. Kalau roh telah ditiupkan ke dalam janin, maka dia telah menjadi seorang manusia yang sempurna. Makanya janin yang keguguran di atas usia 120 hari, maka janin tersebut disolatkan. Ya, janin tersebut disolatkan karena dia sudah berbentuk manusia dan sudah ada rohnya. Ya, disolatkan, ya, dimandikan, disolatkan. Ya. Adapun kalau keguguran di bawah usia 120 hari, ya, maka tidak disolatkan. Ya, tidak disolatkan. Kalau ada jasadnya, diambil langsung ditanam, langsung dikuburkan, tidak disolatkan, tidak dimandikan. Dan ibunya dianggap sebagai wanita yang istihadah. Ya. Yang istihadah itu keluar darah, tapi tetap solat, tetap puasa. Ya, karena yang keluar itu bukan darah nifas. Adapun kalau keguguran di atas 120 hari, maka ibunya dianggap sebagai wanita yang nifas. Karena darah yang keluar darinya adalah darah nifas. Ya, maka dia harus menunggu selama 40 hari tidak solat dan tidak puasa. Ya, jadi tugas seorang wanita yang disebutkan dalam Al-Quran yang pertama adalah menjaga kehamilan. Menjaga kehamilan. Dan itu merupakan hak seorang anak ketika telah berada dalam, ya, kandungan ibundanya, maka seorang ibu wajib untuk menjaganya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berdoa, senantiasa mendoakan janin yang sedang dikandung. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam kisah Ummu Maryam, ibunda Maryam alaihissalam. إذ قالت امرأة امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ya, ibunda Maryam ketika hamil, dia bernazar, wahai Allah, Tuhanku, saya menazarkan janin yang ada dalam perutku ini, kalau dia lahir, maka saya wakafkan dia untuk menjadi penjaga Baitul Maqdis. Ya, penjaga Al-Masjidil Aqsa, Al-Baitul Maqdis. Jadi ibunda Maryam menazarkan anaknya sejak dalam kandungan agar menjadi penjaga Al-Baitul Maqdis. Kalau dia adalah seorang laki-laki. Ya. Jadi kita orang tua tidak perlu bernazar, ya, saya nazarkan anak saya, tidak, ya. Tapi cukup kita mendoakan anak kita, ya, dengan doa yang sangat banyak ketika mereka masih dalam kandungan. Kita doakan mereka agar menjadi anak-anak yang saleh. Ya. Tapi ketika lahir ternyata perempuan. Tetapi walaupun perempuan, Maryam alaihissalam tetap ditempatkan dalam mihrab Al-Baitul Maqdis. Dalam mihrab Al-Baitul Maqdis. Ya, fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi didoakan, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana hab lana minas salihin. Ya, doa-doa yang seperti ini hendaknya diucapkan oleh para bunda, ya, para ibu, juga para ayah ketika, ya, anak-anak kita masih dalam janin. Kemudian ketika anak kita telah lahir, ya, maka seorang ibu harus mendoakan anaknya. Juga seorang ayah, ya. Tapi seorang ibu juga dianjurkan untuk mendoakan anaknya. Ini juga yang diisyaratkan oleh Allah dalam kisah ibunda Maryam. Falamma wadu'atha qala rabbi inni wadu'atuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Ya, dalam riwayat yang lain wallahu a'lamu bima wadu'ati. Allah lebih mengetahui apa, ya, jenis kelamin bayi yang Anda lahirkan.
Kemudian dia mengatakan, wa inni sammaituha Maryam. Saya menamakan bayiku ini adalah Maryam dengan nama Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, jadi ibunda Maryam kemudian berdoa, ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu untuk anak saya ini beserta anak turunannya, ya, agar dilindungi dari syaitan. Agar dilindungi dari syaitan. Ini juga doa seorang ayah, seorang ibu. Ya, utamanya seorang ibu itu harus selalu mendoakan ya, putra-putrinya. Ya. Dan doa ini hendaknya diucapkan selalu. Ya, karena ini akan menghindarkan seorang anak dari penyakit ain, penyakit ain. Ya, karena kebanyakan orang meninggal itu karena penyakit ain. Ya. Saya kira penyakit ain sudah pada tahu semuanya. Ya. Penyakit ain, ya, sudah pada tahu semuanya, dan penyakit ain merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dan doa seorang tua, utamanya seorang ibu, agar dijauhkan anaknya dari penyakit ini adalah wa inni u'idzuha bika au u'idzuhu bika minasyaitonir rajim. Ya. Ya, selalu mendoakan agar anaknya dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bahaya, dari syaitan, dari jin, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam fitnah, ya, baik syubhat ataupun syahwat. Ya. Ayat ini, wa inni sammaituha Maryam. Saya menamakannya Maryam. Ini juga menjadi dalil bahwa seorang ibu boleh memberi nama untuk putra dan putrinya. Tidak hanya menjadi hak seorang ayah, ya, tapi juga menjadi hak seorang ibu. Ya. Ya. Maka ibu juga boleh memberikan nama untuk putra putrinya. Jangan hanya seorang ayah yang memberi nama, tapi juga ibu diberikan pilihan. Kemudian di antara hak anak yang harus diberikan oleh seorang ibu adalah hak kasih sayang, kepada putra-putrinya. Hak kasih sayang kepada putra-putrinya. Ya, pembinaan, tarbiyah. Ya. Ini merupakan kewajiban seorang ibu. Ini diisyaratkan oleh Allah dalam doa kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya, berilah rahmat kepada kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku memeliharaku, mendidikku, memberikanku kasih sayang pada saat saya masih kecil. Ya. Ini artinya, ya, kalau kita ingin mendapatkan doa-doa dari anak-anak kita, kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, tidak mengucapkan kepada kita ya, hanya mengucapkan kepada kita kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, senantiasa mendengar kata-kata dan perintah kita, senantiasa rendah hati kepada kita, tidak sombong dan tidak menghardik kita, maka satu-satunya cara adalah mendidik dan memberikan mereka kasih sayang. Mendidik dan memberikan mereka kasih sayang, karena kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa cinta anak kepada kedua orang tuanya adalah cinta yang berasal dari pembiasaan dan bukan cinta yang fitrah. Artinya kalau kita membiasakan kasih sayang pada anak, maka dia akan mencintai kita. Tapi kalau kita membiasakan, ya, amarah kepada anak, maka dia akan membenci kita. Ya, berbeda dengan diri kita. Diri kita sudah mencintai anak sejak sebelum anak itu dibuat, kita sudah suka untuk punya anak. Ya, cinta pada anak atau cinta orang tua pada anak tidak akan pernah terhapus, tidak akan pernah terhapus, karena dia berangkat dari fitrah, Tapi cinta seorang anak kepada kedua orang tua itu bukan cinta yang fitrah. Maka harus dibiasakan agar kita semua berkasih sayang kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka, karena hal itu akan membuat mereka cinta kepada kita semua. Jadi seorang ibu harus mencintai, berkasih sayang kepada putra-putrinya. Ya. Dan ini ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adalah tutur kata yang lemah lembut. Kemudian yang kedua adalah, ya, kecupan kepada putra-putri kita. Dan yang ketiga adalah sentuhan. Ya. Yang ketiga adalah sentuhan. Tutur kata yang lemah lembut, ya, firman Allah, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada
manusia kata-kata yang baik. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka tidak berbicara kecuali perkataan yang paling baik. Dan perkataan yang paling baik ini, yang paling utama hanya ditujukan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, seorang suami, seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anaknya. Itulah yang diprioritaskan untuk kata-kata yang baik dan lemah lembut. Kemudian kecupan ya ciuman. Ya, kecupan adalah ada ciuman kepada anak-anak kita tentunya sesuai dengan usianya. Kemudian sentuhan ya, ketika dinasihati ditepuk punggungnya, kemudian dipegang kepalanya, ya dipegang tangannya ketika ya dalam bentuk nasihat atau dalam bentuk ya bertemu dengannya dan sebagainya. Ya. Itu semua merupakan bentuk kasih sayang. Dan pembuktiannya adalah dengan perlakuan dan perbuatan. Ya, perlakuan dan perbuatan itu memelihara dan mendidik mereka dengan baik, dengan baik. Ya. Dengan kasih sayang ini, seorang wanita akan menjadi seorang yang sangat mulia. Ya, tadi kita sudah sebutkan hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling berkasih sayang kepada anaknya dan paling perhatian dan taat kepada suaminya. Ya. Dan dua sifat ini merupakan karakter utama wanita Quraisy pada zaman dahulu. Karakter utama wanita Quraisy pada zaman dahulu. Saya sudah sebutkan kisahnya bahwa Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar istrinya sudah suka mengomel, ya, Umar langsung marah-marah. Ya. Sejak kapan kalian wanita kaum muhajirat suka mengomel pada kami para suami? Ya, karena memang tabiat wanita kaum muhajirat dari kaum Quraisy itu adalah tabiatnya sangat cinta pada anak dan sangat tidak suka mengomel pada suami. Ya. Tapi ketika istrinya didapati mengomel, maka Umar marah-marah. Ya. Ya. Kenapa marah? Karena ternyata para wanita juga bisa terpengaruh dengan wanita-wanita yang lain. Ya. Ya. Wanita kaum Ansar itu ya, kadang ya, suka mengomel pada suaminya. Itu wanita kaum Ansar. Mengomel dalam artian, tidak mesti mengomel itu dalam artian negatif ya. Tapi bisa juga positif. Ya. Tapi sudah menjadi tabiat wanita Quraisy, mereka tidak suka mengomel pada suaminya. Ya. Kalau suaminya memerintahkan sesuatu, mereka langsung taat ya, kepada suaminya. Itu tabiat wanita Quraisy. Dan inilah tabiat wanita yang paling utama. Ya. Bukan berarti istri yang suka mengomel itu tidak utama, tidak ya. Itu juga utama kalau omelannya adalah omelan yang positif. Ya, tetapi wanita yang paling utama adalah tidak suka mengomel pada suaminya, sebagaimana wanita Quraisy. Dan ini juga wanita Quraisy yang juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, khairun nisa'i rakibnal ibila nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita Arab adalah wanita Quraisy karena mereka perhatian, berkasih sayang kepada putra-putri dan kemudian sangat perhatian dan taat kepada suaminya. Kemudian salah satu hak anak yang harus dilakukan oleh seorang wanita adalah menyusui. Ya, jadi seorang ibu kalau melahirkan harus menyusui. Ya, dan hal ini kan sekarang ini subhanallah. Ya, sekarang ini sudah banyak ibu-ibu yang tidak mau menyusui. Ya, sudah ada susu alternatif. Ya, baik susu yang berasal dari manusia ataupun dari sapi dan kambing. Ya. Ya. Padahal ini merupakan hal yang tidak baik. Ya. Ya. Ini boleh tapi merupakan hal yang kurang baik. Seorang ibu harus menyusui. Ya. Dan ini sudah ada ya, keterangan dari pihak ya, kesehatan bahwa seorang ibu yang tidak menyusui itu rentan akan terkena kanker payudara. Ya. Jadi seorang ibu harus menyusui. Apalagi itu merupakan hak seorang anak. Ya. Makanya dalam Al-Quran, wal walidatu dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bahwa ibu-ibu hendaknya menyusui anaknya selama berapa? 2 tahun kalau mereka hendak menyempurnakan penyapian. 2 tahun. Ya.
Dan Allah telah memerintahkan juga ibunda Musa untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ya, kami mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa untuk menyusui siapa? Menyusui Musa alaihissalam. Ya. Jadi salah satu hak anak adalah ya, bahwa ibundanya menyusuinya. Kemudian pemeliharaan. Salah satu hak anak adalah pemeliharaan. Al-hadanah. Harus senantiasa memelihara seorang anak, dia memperhatikan kesehatan jasmaninya, ya, memperhatikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohaninya. Ya, jangan hanya diperhatikan kesehatan jasmaninya tapi rohaninya dibiarkan terbengkalai. Tidak. Ya, seorang ibu harus memperhatikan dua hal ini. Ya, memelihara seorang anak. Terutama sejak kecil itu diperhatikan kesehatan jasmaninya. Dan inilah ya, ketika Musa alaihissalam ditemui oleh istri Fir'aun. Ketika Musa alaihissalam ditemui oleh didapat oleh istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim alaihissalam. Ya, Asiyah mengatakan kepada Fir'aun, la taqtuluh. Ya, ketika Musa didapat oleh istrinya, kemudian diperhadapkan kepada Fir'aun. Fir'aun akan ingin membunuh anak itu. Karena pada saat itu Fir'aun membunuh seluruh anak Bani Israel. Istrinya mengatakan jangan membunuhnya. La taqtuluh. Ya. Qurratu aini li walak. Ya, jangan sampai anak ini akan menjadi anak yang membahagiakan kita berdua. Ya. Jangan sampai menjadi anak yang membahagiakan kita berdua. Tapi ternyata Fir'aun memelihara seorang anak yang menjadi ya, orang yang membinasakannya. Kemudian Allah mengatakan wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl. Allah kemudian mengharamkan susu seluruh wanita. Ya, Firaun memanggil seluruh wanita, ya, para wanita untuk menyusui Musa yang masih bayi, tapi Musa tidak mau, enggan untuk menyusu. Kata Allah wa harramna alaihi al-maradi'. Kami mengharamkan Nabi Musa untuk menyusu pada ibu-ibu yang lain. Lalu datanglah kemudian saudari Musa dan menyarankan mereka agar ya, membawa Musa kepada keluarga yang bisa menyusui Musa alaihissalam. Dan keluarga itu adalah ibunda Musa sendiri. Jadi dikembalikan. Ya, Musa dikembalikan. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dalam surah Al-Qasas. Ya. Saudari Musa mengatakan, wahai keluarga Fir'aun, maukah kalian saya tunjukkan kepada keluarga yang bisa memelihara Musa ini? Ya, dan mereka akan berbuat baik kepadanya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kembali kepada ibundanya. Ya, walaupun dalam bentuk hanya pemeliharaan. Ya, maksudnya Fir'aun mengatakan ini, mereka bukan, ya, meyakini bahwa mereka bukan ayah bundanya. Ya, tapi bagi mereka itu merupakan sebuah kenikmatan dan karunia dari Allah. Karena Allah sudah menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada ibunda Musa alaihissalam agar Nabi Musa akan dikembalikan. Ya, kan dalam surah Al-Qasas. Wa uhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alayhi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayka ja'iluhu minal mursalin. Ya, wahai ibunda Musa, kalau Anda takut maka buanglah Nabi Musa ke sungai Nil. Ya, dan jangan takut dan jangan bersedih. Kenapa? Karena walaupun Anda membuangnya ke sungai Nil, kami pasti akan mengembalikan Musa kepadamu. Dan suatu saat kami akan menjadikan dia sebagai seorang Rasul. Ya. Kalau dijadikan sebagai seorang Rasul, itu sebagai pertanda bahwa Nabi Musa akan hidup panjang. Nabi Musa akan hidup panjang. Ya. Makanya, ya, ini juga menandakan bahwa, subhanallah, ya, bahwa seorang ibu dengan bebannya tidak boleh dibiarkan bersedih. Ya. Tidak boleh kemudian kita sebagai seorang suami selalu membuatnya bersedih. Apalagi kita sebagai seorang anak tidak boleh membuat sedih, ya, ibunda kita. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah. Allah dalam Al-Quran selalu ingin agar para wanita tidak bersedih. Dalam Al-Quran Allah selalu ingin agar para wanita tidak bersedih. Ini dalam surah Al-Qasas Allah sampai menyebutkannya dua kali.
Yang pertama dalam ayat ini yang kita baca, wala takhafi wala tahzani. Wahai ibunda Musa, jangan takut dan jangan bersedih. Juga faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan. Kami kemudian mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya agar dia berbahagia dan tidak bersedih. Dalam surah Toha juga demikian. Faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wala tahzan. Kami wahai Musa mengembalikanmu kepada ibundamu agar dia berbahagia dan tidak bersedih. Dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam Allah berfirman, ya, apa dalam surah Maryam? Fa aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian setelah itu, ya, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Ya, ketika Maryam dalam keadaan melahirkan dalam keadaan capek, lelah, sakit, apa yang disebutkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam? Fanadaha min tahtiha, dari bawahnya malaikat Jibril mengatakan, janganlah bersedih wahai Maryam. Janganlah bersedih wahai Maryam. Juga dalam surah Al-Ahzab, ketika Allah menyebutkan tentang pembagian bermalam kepada istri-istri Rasulullah SAW, Allah mengatakan, "Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzan." Ya, karena ya, kata Allah, pembagian bermalam untuk istri-istri wahai Rasulullah itu agar mereka bahagia, istri-istri bahagia, dan agar mereka tidak bersedih, Ya, jadi masya Allah, yani dalam Al-Quran Allah senantiasa, ya, menginginkan agar para wanita tidak bersedih. Kemudian, ya, yang terakhir adalah bahwa, ya, pendidikan pada putra-putri itu juga merupakan tanggung jawab seorang ibu. Pendidikan pada putra-putri merupakan tanggung jawab seorang ibu. Ya. Dalam hadis disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in fi baitihi fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Bahwa seorang wanita juga itu merupakan PJ, penanggung jawab untuk rumah suaminya, dan tanggung jawab seorang wanita adalah pendidikan, pembinaan terhadap putra-putrinya. Dan inilah profesi yang paling utama. Inilah profesi yang paling utama bagi seorang ibu. Kalau seandainya dia juga berprofesi di luar rumah, maka hendaknya tidak melalaikan dan tidak mengabaikan tanggung jawab yang satu ini. Kalau seandainya dia terpaksa, misalnya anaknya harus masuk pesantren, ya, pondok, maka tidak ada problem. Maka tidak ada problem dengan syarat mencarikan pesantren dan pondok pesantren yang benar-benar bisa mendidik anak tersebut dengan didikan yang baik. Dan inilah yang disebutkan dalam surah Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ketika Maryam alaihissalam, ya, sudah agak besar, maka siapa yang memeliharanya? Dia dipelihara oleh Zakaria alaihissalam. Dipelihara oleh seorang nabi. Ya. Memang yang memelihara Maryam alaihissalam ini bukan, ya, orang biasa, seorang nabi, Zakaria alaihissalam. Ya, maka carikan untuk putra-putri kita para pendidik, ya, para guru yang memang benar-benar guru yang terbaik, yang terbaik. Ya. Sebagaimana, ya, pendidik dan guru Maryam alaihissalam itu Zakaria. Dan hasilnya, subhanallah, hasilnya sangat luar biasa. Ya, hasilnya sangat luar biasa. Ya. Maryam alaihissalam adalah salah seorang wanita yang sangat luar biasa, yang menjadi salah satu wanita yang terbaik. Ya. Ya, di antara wanita yang terbaik, yang pertama adalah Asia bintu Muzahim, istri Firaun. Yang kedua adalah Maryam alaihissalam, bahkan diabadikan namanya dalam Al-Quran. Ya. Ya, satu-satunya nama wanita dalam Al-Quran yang disebutkan adalah Maryam alaihissalam. Ya, satu-satunya nama, ya. Banyak disebutkan wanita, tapi nama mereka tidak disebutkan. Ya, seperti Ummu Musa.
Ya. Ibunda Musa tidak disebutkan namanya. Namanya adalah Yuhanith atau Yuhanath. Yuhanas atau Yuhanis. Ya. Imra'atu Fir'aun juga tidak disebut. Ya. Inilah hak yang paling besar yang harus didapatkan oleh anak kita. Tidak boleh melahirkan anak di luar nikah. Ya. Tidak boleh melahirkan anaknya dari luar nikah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Maryam alaihissalam. Ketika Jibril masuk kepadanya dalam surah Maryam, Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Wahai laki-laki yang masuk kepadaku, saya berlindung kepada Ar-Rahman dari dirimu. Kalau seandainya Anda bertakwa, maka jangan mendekati saya. Subhanallah, ya. Ya, itu Maryam alaihissalam. Jadi salah satu hak terbesar anak kita adalah agar kita, ya, para ibunda tidak melahirkannya kecuali dilahirkan dengan sebab kehamilan yang syar'i, bukan kehamilan di luar nikah. Ini ya adalah tugas yang sangat berat, yang sangat berat bagi kaum wanita pada zaman sekarang. Ya. Tugas yang sangat berat bagi kaum wanita pada zaman sekarang, dan juga tugas yang sangat berat bagi seorang ayah, seorang bunda terkait dengan pembinaan mereka pada zaman sekarang. Allahul musta'an. Ya. Semoga kajian kita pada kesempatan ini bermanfaat. Ya, saya kira demikian ya. Ya, demikian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Iya. Makasih Ustaz. Dibuka pertanyaan sebentar Ustaz. Tapi sebelum jamaah bertanya, ini saya berikan pantun dulu supaya semangat untuk bertanya. Air wudu sejuk terasa, sujud syukur di subuh berkah. Ceramah Ustadz begitu bermakna. Ayo jemaah, mari kita bertanya, jangan malu-malu di hati kita. Silakan jemaah yang mau bertanya. Silakan. Oh. Ya, sebelum kita konsumsi yang disiapkan sama panitia, kita bertanya dulu. Kalau sudah selesai kita lanjut dengan sarapan pagi. Silakan bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz untuk bertanya. Kami mengambil dari poin terakhir tadi, kita menyampaikan hak anak terhadap ibunya, yakni tidak melahirkannya di luar nikah. Yang kami tanyakan di sini karena ini merupakan permasalahan yang sering kami yang sering kita temui di masyarakat pada umum sekarang. Bagaimana ketika telah terjadi hamil di luar nikah dan ini sudah seringnya kami ketemukan itu sudah 4 bulan hamil. Bagaimana solusinya Ustaz? Bahkan ada yang pernah terjadi bahkan sudah 8 bulan kehamilannya. Mohon tanggapan Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ya, memang ini subhanallah, ini hal yang menjamur di masyarakat kita, Allah musta'an. Ya, kalau sudah terlanjur hamil, maka tidak boleh lagi digugurkan. Ya. Kalau sudah terlanjur hamil, maka tidak boleh lagi digugurkan. Yang saya maksudkan tadi adalah agar tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kehamilan di luar nikah. Itu maksudnya. Ya. Tapi kalau sudah hamil, maka wajib untuk dilanjutkan dan tidak boleh digugurkan. Karena itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Tetapi ya, kalau ada orang yang mau menggugurkan misalnya, maka ini ya, para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan menggugurkan janin sebelum masa 120 hari. Ya, kalau menggugurkan janin setelah lewat dari 120 hari itu hukumnya haram. Hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Tapi kalau digugurkan sebelum 120 hari, usia janin 120 hari, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, makanya kalau dia hamil di luar nikah kemudian ini kan belum 120 hari, belum 4 bulan. Ya, saya mau gugurkan, kita katakan tidak dibolehkan. Karena yang paling benar adalah bahwa janin tersebut walaupun belum berusia 120 hari tidak boleh digugurkan kecuali kalau ada faktornya. Ya. Misalnya ya, kalau 120 hari hamil
1 bulan 2 bulan tanpa ada sebab, dia akan gugurkan. Itu kita katakan tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Ya. Kecuali kalau ada sebabnya, seperti seorang wanita sakit misalnya, ya. Kalau dia hamil akan berpengaruh pada kesehatannya, maka itu dibolehkan untuk menggugurkan kandungannya. Jelas ya? Ya, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau tidak ada? Ini saya bertanya Ustaz. Pernah kita mengajar anak-anak, anaknya itu bermasalah. Terus dipanggil orang tuanya. Arahan kami sebagai guru biasanya, nak, selalu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan seterusnya. Terus bapaknya datang di sekolah, Ustadz minta maaf ini, jangan selalu diajak anak saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena orang tuanya itu kurang bagus. Istrinya itu sudah cerai istrinya, dan mengharap anak ini tidak berbuat baik sama ibunya karena sudah cerai. Tapi kalau berbuat baik itu hal-hal yang seperti ini kayaknya merusak akhlak dia katanya. Jadi gimana kira-kira solusinya seperti itu Ustaz? Barakallahu. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Tentunya walaupun kedua orang tua tidak bagus, tidak baik, ya, bermaksiat bahkan kafir, ya sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk tetap berbakti. Bahkan ya ayat surah Luqman, dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tua kalian yang kafir memaksa kalian untuk kafir, maka jangan taati mereka. Ini istrinya diceraikan karena selingkuh. Jadi anaknya jangan lagi berbuat baik sama mamanya. Dia bilang begitu. Jangan taati kedua orang tua, tapi tetap berbuat baik kepada mereka. Tetap berbuat baik kepada mereka. Itu orang tua yang kafir, yang memaksa kita untuk kafir. Ya. Yang memaksa kita untuk kafir. Kita tidak taati, tetapi kita tetap berbuat baik pada mereka. Ya, jadi sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, sejahat apapun kedua orang tua. Ya, kecuali kalau dia berbuat jahat kepada anaknya disiksa, diusir, ya maka itu sudah menjadi maka kita tentunya tidak lagi mendekatinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu ayahnya mengusirnya, jelas ya. Tapi Ibrahim tetap doakan, bayangkan ya. Ya, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua bahwa kalau seandainya seorang anak kalau dekat dengan ibundanya yang sudah berpisah dengan ayahnya. Kalau seandainya kalau dia dekat dengan ibunya, anak tersebut juga akan rusak misalnya, ya, maka pada saat itu memang dia harus dijauhkan dari kedua orang tuanya. Ya, kalau dekat kepada salah satunya dia akan menjadi rusak karena orang tuanya misalnya selalu menyuruhnya bermaksiat, selalu menyuruhnya memaksanya untuk ini dan ini, ya, atau seorang anak dikhawatirkan untuk terpengaruh, maka seorang anak tersebut memang dijauhkan dari orang tuanya. Tapi dijauhkan di sini bukan berarti dia tidak lagi bertemu dengan orang tuanya, tidak. Dijauhkan artinya dia tidak tinggal dengan ibunya atau dengan ayahnya tersebut, ya. Ya, dia tidak tinggal dengannya, kemudian ya tidak banyak bertemu dengannya, tapi hubungan harus tetap ada. Ya, ditelepon atau bertemu sekali-sekali tidak ada problem. Itu merupakan kewajiban seorang anak kepada orang tua. Ya, walaupun ya orang tua tentunya ya suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Jelas ya Ustaz, syukran. Ya. Yang terakhir ini Ustaz, silakan Pak Darwis. Masya Allah. Syukran, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ya, apa-apa Ustaz, keluar dari materi. Ini tentang poligami Ustaz ini, ya. Tentang poligami. Ya, jadi kadang
ada pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif ya yang berlaku di negara kita. Kalau di hukum Islam itu kan poligami tidak mempersyaratkan izin dari istri atau pimpinan ya. Nah, sementara di hukum positif itu dibuat harus atas izin istri pertama dan pimpinan ya, atau sekarang sudah dirubah ke pimpinan ya. Nah, bagaimana jika seorang suami menikah tanpa izin dari istrinya atau pimpinannya, lalu kalau ini kan secara hukum Islam sah ya. Lalu setelah diketahui dipaksa untuk cerai, menceraikan istri keduanya ya. Apakah istri pertama ini berdosa atau orang-orang yang terlibat dalam usaha untuk memisahkan suami dengan istri kedua atau ketiga itu berdosa atau tidak ya, dengan alasan bertentangan dengan hukum positif ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Syukran. Ya, bismillah, ini persoalan yang rumit ini ya. Wallahu musta'an. Jadi kaidahnya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dibanding dari bersenang-senang dahulu sambil sembunyi-sembunyi lalu kemudian bersusah-susah kemudian. Ya. Jadi kaidahnya bersusah-susah dahulu. Oh ya. Lalu kemudian setelah itu kalau sudah setuju baru bersenang-senang ya. Daripada bersenang-senang dahulu sambil sembunyi-sembunyi setelah itu kemudian bersusah-susah, itu problem ya. Itu kaidahnya dalam hal yang seperti ini ya. Oleh sebab itu ya, memang pernikahan itu tetap sah. Ya, pernikahan tanpa izin istri tetap sah. Izin di sini bisa bermakna dua makna. Izin dalam artian istri tahu dan mengiyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, istri tahu tapi tidak mengiyakan. Iya. Itu izin, iya. Jelas ya? Ya, kalau tanpa izin maksudnya tanpa sepengetahuan istri, maka ini berbahaya, ini problem ini. Iya. Iya. Ini problem ini karena dia berkonsekuensi pada harta warisan, pada pembagian bermalam. Itu kezaliman bagi istri kedua. Ya. Istri kedua akan dizalimi. Ya kan, kalau yang namanya poligami itu wajib seorang suami bermalam 1 malam atau 2 malam di istri pertama, istri kedua juga harus seperti itu, 1 malam atau 2 malam. Kalau seorang suami ya, sampai kemudian melalaikan, ya, maka itu kemudian kezaliman. Walaupun mungkin istri kedua tetap ridha, ya, saya ridha. Ya, cuma 1 malam, di istri pertama cuma 2 malam, saya cuma 1 malam ridha, tapi itu juga merupakan sebuah ya kezaliman. Walaupun dia ridha, itu juga merupakan sebuah hal yang tidak baik dari seorang suami. Apalagi ya berkonsekuensi pada harta warisan. Ketika meninggal nanti akan datang anak-anak dari istri kedua. Ya, itu juga ayah kami. Ya, itu problem. Ya. Ya, yang meninggal ini ayah kami juga ingin warisan dan sebagainya. Baik. Jadi itu adalah pernikahan yang sah secara syar'i. Secara hukum positif ya itu tidak sah, itu tidak sah. Tapi secara syar'i itu sah, ya. Ya. Dan itu diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan untuk itu karena itu akan memberikan mudarat pada seorang suami. Jadi kalau menikah hendaknya ya dengan syarat syar'inya terpenuhi dan syarat hukum positifnya juga terpenuhi. Iya, maksudnya syarat hukum positif ini penyempurna. Iya, walaupun tidak wajib tapi juga harus dipenuhi. Kenapa dipenuhi? Karena agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena istri pertama Anda memang ya dalam hukum positif, kalau Anda menikah tanpa sepengetahuannya atau bahkan tanpa seizinnya, tanpa ada tanda tangannya, dia berhak untuk menggugat. Ya, dia berhak untuk menggugat suaminya. Kalau sudah menggugat suaminya itu problem, ya. Ya, kalau seorang istri sudah berani menggugat suami, itu artinya problemnya sangatlah besar.
Ya. Jelas ya? Ya, jadi ya, bagaimana kalau seandainya istri pertama ya menyuruh suaminya agar menceraikan istri kedua? Ya. Kalau menurut saya, kalau seandainya suaminya menikah sepengetahuan istri, istrinya tahu dan ya kalau tahu mengiyakan, maka haram hukumnya untuk menyuruh suaminya menceraikan istri kedua. Haram hukum. Jelas ya? Karena tidak ada alasan untuk itu, tidak ada alasan untuk menceraikan istri kedua. Apa alasannya? Tidak ada surat-suratnya, tinggal dibuatkan surat, selesai. Jelas ya? Adapun kalau seandainya dia suami menikah tanpa sepengetahuan istri, lalu kemudian istri sakit hati, ya, dan tidak mau kepada suaminya menggugat cerai, maka itu sudah menjadi hak istri, ya, menjadi hak istri karena hak-haknya tidak dipenuhi, hak-haknya tidak dipenuhi dalam artian dia disakiti, ya, dia disakiti dan ya, dimadu tanpa sepengetahuannya, ya. Ya, dimadu tanpa sepengetahuannya dan dikurangi hak-haknya, maka dia pada saat itu apa? Dia dikurangi hak-haknya tanpa sepengetahuannya. Jelas ya? Ya, seharusnya kan seorang suami kalau setelah bekerja pulang ke rumah, ya, tidak keluaran ke sana sini. Ketika dia beristri dua, istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertama, maka minimal hak istri pertama akan berkurang. Jelas ya? Baik dari segi waktu bermalam, dari segi nafkah. Ya, jadi hak istri pertama kemudian berkurang gara-gara istri kedua yang dinikahi tanpa sepengetahuannya. Maka seorang istri bisa saja berhak untuk menggugat cerai kepada suaminya. Ya, berhak untuk mengatakan silakan ceraikan istri kedua, ya, atau salah satu dari kami silakan. Ya, ya. Maka itu kita mengatakan itu tidak ada salahnya, tidak ada salahnya kalau dia meminta khulu dan perceraian. Tapi kalau pernikahan suaminya sepengetahuannya, ya walaupun mungkin belum ada surat-suratnya, dia tidak boleh untuk menyuruh suaminya untuk menceraikan istri keduanya atau meminta khulu. Kenapa? Karena tidak ada alasannya. Dia tidak disakiti, dia tidak dizalimi dan sebagainya. Kecuali memang kalau suaminya zalim, ya, dia lebih sayang pada istri pertama, ya, dan menzalimi istri. Ya, dia lebih sayang pada istri kedua, ya, karena masih muda misalnya, dan zalim pada istri pertama. Ini juga ya merupakan problem, dan seorang istri kalau suaminya zalim dan sudah diperingati berkali-kali tetapi tetap zalim, maka tentunya seorang istri dibolehkan untuk meminta khulu dan atau perceraian. Jelas ya? Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya, mantap ini ya, supaya antum semua tidak berbuat tidak sesuai dengan perasaan pendamping masing-masing. Baik Ustaz, taklim subuh kita pada hari ini kita akhiri. Setengah 7 lewat nih Ustaz. Setengah 7 lewat nih. Gimana Ustaz? Setengah 7 lewat nih? Satu ya Ustaz. Dijawab satu. Syukur Ustaz. Melanjutkan pertanyaan Ustaz Darwis. Dan mau bertanya Ustaz, apa juga tidak termasuk adil itu kalau bagian istri kedua itu cuma di siang hari saja? Artinya Ustaz, dia poligami, cuman istri keduanya itu bagiannya cuma khusus di siang hari saja. Iya, istilahnya, dan dia redo untuk didatangi di siang hari saja. Seperti itu. Iya, bismillah. Ya. Tentunya waktu bermalam itu minimalnya 1 malam. 1 malam itu artinya 1 malam 1 hari. Ya, itu waktu minimalnya. Ya. Jadi aturannya minimal 1 malam. Ya, itu adil. Masa istri pertama malam hari itu tidak adil itu. Ya, malam hari dan siang hari. Ya, tidak adil. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, misalnya berkaitan dengan tugas kerja suami misalnya, berkaitan dengan kerja suami. Kadang kerja suami hanya shiftnya malam. Shiftnya apa shift? Shift ada beberapa ya, banyak punya shift malam. Ya, terpaksa harus siang hari ya pada istri kedua dan sebagainya. Tapi tentu sekali lagi dengan syarat keridhaan dari istri. Ya,
Seorang istri harus ridha dengan hal yang seperti itu. Kalau dia tidak ridha, ya jangan coba-coba untuk melanggar, ya. Karena itu sebuah dosa, ya. Dan ini memang persoalan ini banyak ikhwah yang poligami itu belum paham hukumnya. Ya, banyak ikhwah yang poligami, tapi pertama mentalnya belum matang, kedua hukum-hukum terkait dengan poligami belum dikuasai, akhirnya terjadi kezaliman, ya, dan juga hal-hal lain, ya. Barakallahu fikum, jazakum khairan. Baiklah, syukran. Kayaknya ini kalau bisa pekan depan dibahas khusus itu masalah hukum-hukum poligami ini. Ustadz diminta waktunya subuh pekan depan. Jadi supaya nanti lebih semangat untuk ikhwah mau bertanya. Baik ya, jemaah sekalian, kita tutup tadabur kita subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, panitia sudah siapkan jalan kote, ada teh, ada kopi, ada